Saya juga melihat bahwa semakin akhir di zaman ini, semakin teroris mengacaukan seluruh dunia. Di mana-mana, kejahatan itu atas nama agama. Ada kitab suci yang menyuruh manusia membunuh manusia lain karena perbedaan keyakinan. Ada sekelompok orang berjubah. Mereka datang, pentungan di tangan. Mereka masuk pasar, mereka memukul, menghancurkan rumah makan yang buka pada bulan itu. Jadi orang Kristen harus menghormati orang yang tidak beribadah. Orang yang tinggi rohaninya lah yang harus menghormati orang yang rendah rohaninya. Amrosi pembalik, iman saya goncang. Ada satu agama yang membolehkan manusia membunuh manusia lain karena perbedaan keyakinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini teman-teman, Islam itu seringkali dituduh oleh orang-orang seperti Saifuddin Ibrahim sebagai agama yang mengizinkan para penganutnya untuk membunuh penganut agama lain gara-gara perbedaan keyakinan. Bukan hanya Islam dituduh sebagai agama yang memperbolehkan penganutnya untuk membunuh agama lain, tetapi Islam seringkali dituduh sebagai agama yang mengizinkan penganutnya untuk memusuhi kelompok lain gara-gara perbedaan keyakinan. Nah, sebagai umat Islam kita memang punya kewajiban untuk membantah tuduhan-tuduhan itu dan meluruskan kesalahpahaman mengenai Islam, bahwa Islam tidak sebagaimana yang mereka tuduhkan. Islam bukan agama yang memperbolehkan penganutnya untuk membunuh penganut agama lain. Islam juga bukan agama yang mengizinkan permusuhan antara satu kelompok dengan kelompok lain gara-gara perbedaan keyakinan. Tetapi sayangnya, upaya kita untuk membantah itu justru seringkali berhadapan dengan umat Islam sendiri yang kadang-kadang tindakan mereka dan pandangan mereka justru membenarkan anggapan dan kesalahpahaman mengenai Islam. Saifuddin Ibrahim misalnya berpandangan bahwa Islam itu adalah agama yang memperbolehkan penganutnya untuk membunuh agama lain. Ini justru dibenarkan oleh tindakan umat Islam sendiri, atau dibenarkan oleh fatwa umat Islam sendiri yang beranggapan bahwa semua orang kafir itu adalah harbi. Hadis di atas konteksnya tentang kafir zimmi, sedangkan di Indonesia ini berbeda, dan sekarang di dunia manapun nggak ada kafir zimmi. Semua orang kafir dunia sekarang ini statusnya harbi, kata para ulama. Jika Ustadz Idrus Ramli masih bersikokoh untuk memandang bahwa tidak ada yang disebut dengan kafir zimmi, yang ada hanyalah kafir harbi, maka tidak secara langsung Ustadz Idrus Ramli membenarkan kesalahpahaman atau tuduhan yang tidak benar dari Saifuddin Ibrahim mengenai Islam. Saifuddin Ibrahim yang mengatakan bahwa Islam itu adalah agama yang memperbolehkan membunuh orang-orang muslim justru dibenarkan dengan fatwa Ustadz Idrus Ramli sendiri. Dan kasus semacam ini sebenarnya tidak hanya berlaku dalam kasus ini. Misalnya dalam kasus Islam dituduh bahwa Islam adalah agama yang mengajarkan pengaruhnya untuk memusuhi kelompok lain hanya gara-gara perbedaan keyakinan. Nah, kesalahpahaman ini seringkali justru dibenarkan oleh tindakan umat Islam sendiri. Misalnya, sebagian orang-orang NU atau yang disebut sebagai NU garis lurus seringkali mengkritik PBNU karena PBNU menjalin hubungan dengan kelompok Syiah. Itu artinya NU garis lurus tidak ingin ada hubungan baik antara Sunni dengan Syiah gara-gara perbedaan keyakinan. Nah, hal semacam inilah yang sebenarnya tidak disadari oleh umat Islam, bahwa paham mereka yang seperti itu justru membenarkan tuduhan orang-orang yang benci terhadap Islam bahwa Islam itu adalah agama yang mengajarkan permusuhan hanya gara-gara perbedaan keyakinan. Banyak lagi kasus sebenarnya yang terjadi di mana tuduhan yang tidak benar mengenai Islam justru seringkali dibenarkan oleh tindakan dan paham umat Islam itu sendiri. Nah, ironinya misalnya ketika ada orang-orang NU
yang ingin menjalin hubungan baik dengan kelompok Syiah. Orang-orang NU itu justru dituduh sebagai kelompok liberal atau dituduh sebagai kelompok yang sesat, yang tidak secara langsung memberikan kesan kepada publik bahwa NU yang benar adalah NU yang mempertahankan permusuhan antara Sunni dengan Syiah. Nah, maka bagi saya sangat penting bagi para pendialog muslim, terutama para mu'allaf seperti Ustadz Nababan, bukan hanya aktif di dalam meluruskan kesalahpahaman orang-orang seperti Saifuddin Ibrahim terhadap Islam, yang mengatakan bahwa Islam adalah agama yang memperbolehkan membunuh manusia hanya gara-gara perbedaan keyakinan. Tetapi bagi saya sangat penting juga bagi para pendialog muslim untuk secara aktif mengkritik tradisi yang berkembang di dalam umat Islam, tafsir-tafsir yang berkembang di dalam Islam, ataupun pemahaman keislaman yang berkembang di dalam sebagian tubuh umat Islam, yang pemahaman itu justru membenarkan anggapan Saifuddin Ibrahim. Singkatnya adalah, jangan hanya mengkritik Saifuddin Ibrahim, tetapi kritiklah orang-orang seperti Ustadz Idrus Romli yang membenarkan anggapan yang salah dari Saifuddin Ibrahim mengenai Islam.